Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mari kita awali perayaan Ekaristi dengan nyanyian pembukaan dari puji syukur nomor 642. Amin. Dan bersama rohmu. Yang kemudian mewariskan ajaran ini kepada gereja, Fides Quaerens Intellectum. Kalau kita mencoba mendalami apa yang diajarkan oleh Santo Thomas Aquinas, dengan iman kita kemudian memiliki pengetahuan yang benar. Kita tidak akan mengikuti jalan yang salah. Dan dengan pengetahuan, kita akan semakin mendalami iman kita, memahami apa yang diimani oleh gereja, sehingga keduanya berjalan bersama dan mengantarkan manusia semakin dekat dengan Tuhan. Seorang Thomas Aquinas dikenal sebagai orang yang sangat pandai. Dia orang yang sangat brilian, dan dia teguh dalam menjaga kesucian hidupnya. Dia terkenal sebagai orang yang banyak sekali menulis, dan salah satu tulisannya yang selalu terdapat di berbagai perpustakaan di Fakultas Teologi adalah Summa Theologiae, sebuah rangkaian dari penulisannya tentang apa yang diimani tentang Allah. Dan inilah yang kemudian menjadikan dia sebagai pujangga gereja. Dia mewariskan kepada kita keinginan dan kerinduan, tidak hanya beriman, tapi semakin memahami apa yang kita imani sendiri. Maka mari kita bersyukur bersama gereja untuk kehadiran orang-orang seperti Thomas Aquinas, yang dengan bakat dan kemampuan yang luar biasa, tetapi juga dengan kerendahan hati, tetap mewarnai hidup gereja dan menjadi terang bentara di tengah-tengah umatnya. Mari kita persiapkan hati kita dan mohon belas kasih Tuhan, supaya kita layak merayakan peristiwa penyelamatan kita ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa.
Allah Bapa Maha Pengasih, Engkau telah menjadikan Santo Thomas Aquino cemerlang karena cintanya akan kekudusan dan karena ketekunannya dalam ilmu ketuhanan. Bantulah kami memahami yang diajarkannya dan mengikuti yang dilakukannya. Kami mempersembahkan juga doa-doa kami untuk saudara-saudara kami yang hari ini merayakan ulang tahun mereka. Kami berdoa untuk Pak Victor Pandean dan Bernadette Priscilia Audrey. Semoga hamba-hambamu, saudara-saudara kami yang merayakan ulang tahun mereka, senantiasa Engkau berkati dengan rahmat kesehatan yang baik. Engkau tuntun mereka di jalan kasih-Mu. Engkau berkati segala perjuangan mereka. Engkau limpahi juga karunia-Mu bagi keluarga mereka. Dan semoga saudara-saudara kami ini menjalani hidup dengan rasa syukur dan tetap mengalami sukacita yang dalam berkat kasih dan kemurahan-Mu yang nampak dalam diri Yesus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Bacaan dari kitab kedua Samuel. Pada pergantian tahun, raja-raja biasanya maju berperang. Pada waktu itu, Daud menyuruh Yoab maju bersama orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan bangsa Amon dan mengepung kota Raba, sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Sekali peristiwa pada waktu petang, ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, ia berjalan-jalan di atas soto istana. Maka tampaklah kepadanya dari atas soto itu seorang wanita sedang mandi. Wanita itu sangat elok rupanya. Lalu Daud menyuruh orang mengambil dia. Wanita itu datang kepadanya. Lalu Daud tidur dengan dia. Kemudian pulanglah wanita itu ke rumahnya. Lalu mengandunglah wanita itu, dan disuruhnya orang memberitahukan kepada Daud, "Aku mengandung." Lalu Daud mengirim utusan kepada Yoab mengatakan, "Suruhlah Uria orang Het itu datang kepadaku." Maka Yoab menyuruh Uria menghadap Daud. Ketika Uria masuk menghadap dia, bertanyalah Daud tentang keadaan Yoab dan tentara dan keadaan perang. Kemudian berkatalah Daud kepada Uria, "Pergilah ke rumahmu dan basuhlah kakimu." Ketika Uria keluar dari istana, maka orang menyusul dia dengan membawa hadiah raja. Tetapi Uria membaringkan diri di depan pintu istana bersama hamba-hamba tuannya dan tidak pergi ke rumahnya. Maka diberitahukanlah kepada Daud demikian. Uria tidak pergi ke rumahnya. Keesokan harinya, Daud memanggil Uria untuk makan dan minum dengannya, dan Daud membuatnya mabuk. Pada waktu malam, keluarlah Uria untuk berbaring di tempat tidurnya, bermasa hamba-hamba tuannya. Ia tidak pergi ke rumahnya. Paginya, Daud menulis surat kepada Yoab dan mengirimkannya dengan perantaraan Uria. Ditulisnya dalam surat itu demikian, "Tempatkanlah Uria di barisan depan dalam pertempuran yang paling hebat. Kemudian kamu mengundurkan diri daripadanya supaya ia terbunuh mati." Pada waktu Yoab mengepung kota Raba, ia menyuruh Uria pergi ke tempat yang diketahuinya ada lawan yang gagah perkasa. Ketika orang-orang kota itu keluar menyerang dan berperang melawan Yoab, gugurlah beberapa orang dari tentara, dari anak buah Daud, juga Uria
orang Het itu mati. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan refrein, kasihanilah kami ya Tuhan, karena kami orang berdosa. Kasihanilah kami ya Tuhan, karena kami orang berdosa. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Menurut besarnya rahmatmu, hapuskanlah pelanggaranku. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Kasihanilah kami ya Tuhan, karena kami orang berdosa. Sebab aku sadar akan pelanggaranku, dosaku selalu terbayang di hadapanku. Terhadap engkau sendirilah aku berdosa. Yang jahat dalam pandanganmu kulakukan. Kasihanilah kami ya Tuhan, karena kami orang berdosa. Maka engkau adil bila menghukum aku, dan tepatlah penghukumanmu. Sungguh dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Kasihanilah kami ya Tuhan, karena kami orang berdosa. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang kau remukan bangkit menari-nari. Palingkanlah wajahmu dari dosaku. Hapuskanlah segala kesalahanku. Kasihanilah kami ya Tuhan, karena kami orang berdosa. Haleluya, haleluya. Haleluya. Terpujilah Engkau Bapa Tuhan langit dan bumi, sebab misteri kerajaan Kau nyatakan kepada kaum sederhana. Alleluia, Alleluia. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika Yesus berkata, "Beginilah halnya kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Malam hari ia tidur, siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya, orang itu tidak tahu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkai, lalu bulir. Kemudian butir-butir yang penuh isi pada bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba." Yesus berkata lagi, "Dengan apa hendak kita bandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah kita hendak menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain, dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam rimbunannya." Dalam banyak perumpamaan semacam itu, Yesus memberitakan sabda kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka, dan tanpa perumpamaan ia tidak berkata-kata kepada mereka, tetapi kepada murid-muridnya ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
Saudara-saudari, perikop Injil kita hari ini mengantarkan kita pada sebuah kesadaran bahwa sesuatu yang besar dimulai dari sesuatu yang kecil, bahkan tampaknya tidak berarti. Apa sih artinya sebuah benih, apalagi biji sesawi? Dan Anda yang pernah mungkin ke tanah suci atau mendapatkan oleh-oleh, seperti apa biji sesawi itu, Anda akan melihat biji itu sangat kecil. Tetapi seperti digambarkan oleh Yesus dalam perumpamaan hari ini, benih yang kecil dapat bertumbuh menjadi besar. Hanya saja, yang pertama harus kita sadari adalah bahwa pertumbuhan itu membutuhkan proses dan waktu. Manusia zaman sekarang ini kerap kali menjadi tidak sabar untuk menjalani apa yang disebut sebagai proses. Orang pengen bahagia, tapi secepat mungkin. Orang pengen menjadi sukses dengan cara yang pintas. Anak-anak kita mau pinter, cepat lulus, tapi dengan cara yang paling mudah. Bahkan dalam pernikahan pun demikian, orang membayangkan ketika menikah pasti semua telah selesai dan pasti bahagia. Dan seringkali dalam situasi kayak itu kita melupakan bahwa yang namanya kesuksesan, kebahagiaan selalu melewati kadang-kadang proses naik dan turun. Dan tidak jarang terjadi bahwa kita juga mengalami yang namanya masuk di dalam situasi hidup yang tidak pasti, bahkan apa yang disebut sebagai kegelapan. Kalau kita membandingkan dengan apa yang dikisahkan di dalam kitab kedua Samuel dalam bacaan pertama, Anda dapat membayangkan dan merenungkan seorang Raja Daud yang awalnya mengalami kesuksesan, menjadi raja yang besar, menyatukan kembali suku-suku Israel, jatuh dalam kesalahan yang begitu dalam. Tetapi Daud tidak berhenti dengan semuanya itu. Di dalam Mazmur tanggapan tadi yang isinya adalah pengakuan dosa Daud, di sana Daud menyadari dirinya telah jatuh dan dia kemudian belajar untuk bangkit. Dan kalau Daud sampai saat ini masih dicintai oleh orang-orang Israel, itu karena Daud terus berjuang di dalam proses hidupnya sehingga dia tetap dikenang sebagai pemimpin yang luar biasa bagi bangsa Israel. Maka pada poin yang kedua adalah kalau dalam proses itu kita mengalami juga situasi yang tidak pasti, kegelapan, bahkan penderitaan, kita tetap harus berpegang pada sebuah keyakinan bahwa kita terus melangkah ke depan dan kita tahu di ujung perjalanan kita yang ada bukan kegelapan yang paling gelap, bukan kehampaan, tetapi kemuliaan, kebahagiaan, dan hidup yang sejati. Tetapi kita harus menjalaninya di dalam kesabaran, ketekunan, keuletan, dan keyakinan bahwa Tuhan selalu menyertai kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Orang yang berhasil bukan orang yang tidak pernah mengalami kegagalan. Orang yang bahagia bukanlah orang yang tidak pernah mengalami kesedihan. Maka jangan berkecil hati kalau Anda pernah mengalami pengalaman yang negatif. Dan yakinlah bahwa dalam segala kerapuhan pun kita dapat menjadi seperti pohon yang besar, yang tumbuh dari biji sesawi yang kecil. Dan menjadi tempat di mana seperti pohon sesawi ini, tempat di mana burung-burung bersarang. Hidup kita pun yang rapuh ini dapat menjadi tempat di mana orang mengalami kebahagiaan, mengalami didukung, mengalami dicintai tanpa syarat. Nah, semoga demikianlah hidup kita yang bukan siapa-siapa ini, bukan bintang yang terkenal, bukan tokoh politik yang dihormati. Kita biasa hidup dalam keluarga kita, besar dalam keluarga kita, tapi hidup kita menjadi sangat berarti karena kita adalah orang-orang yang positif, bersyukur untuk hidup yang kita jalani, dan tidak pernah berhenti dan menyerah karena kesulitan yang kita hadapi. Amin.
sebagaimana dilambangkan oleh pencampuran air dan anggur ini, semoga kami mengambil bagian dalam kealahan Kristus yang telah berkenan menjadi manusia seperti kami. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa sumber segala kebenaran, terimalah persembahan roti dan anggur bersama persembahan Santo Thomas imammu. Dampingilah gerejamu senantiasa dalam melaksanakan tugasnya dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Engkau dimuliakan dalam kalangan para kudus, dan dengan memahkotai perbuatan baik mereka, Engkau menyempurnakan anugerah-anugerah-Mu sendiri. Engkau melimpahkan bagi kami cara hidup mereka sebagai teladan, persekutuan dengan mereka sebagai persaudaraan, dan doa mereka sebagai pertolongan. Maka dikuatkan oleh saksi yang tak terbilang banyaknya, kami dapat berlari memenangkan perlombaan yang diwajibkan, dan bersama mereka kami memperoleh mahkota kemuliaan abadi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, dan bersama kumpulan para kudus yang tak terbilang banyaknya, kami menyanyikan nada pujian bagimu dengan tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh Engkaulah, kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan.
hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah kan hamba-Mu Ibu Rina Halim, yang telah Engkau panggil dari dunia ini ke hadirat-Mu 2 tahun yang silam. Perkenankanlah ia yang menjadi satu dengan putra-Mu dalam kematian, juga menjadi serupa dengan Dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah biarkan kami masuk ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Semoga damai Tuhan selalu bersama-Mu. Dan bersama roh-Mu. Damai Kristus. Semoga pencampuran tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus ini memberikan kehidupan abadi bagi kami yang menyambutnya. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Yesus, 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 Yesus,
Yesus, Yesus, Yesus, Yesus, Yesus. Tubuh Kristus. Putra manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan menyerahkan nyawanya sebagai tebusan manusia. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber kebijaksanaan, melalui santapan sabda dan tubuh Kristus, kami makin menyelami belas kasih-Mu
pada peringatan Santo Thomas Aquino ini. Semoga kami setia mengabdi putramu dan kelak boleh memasuki kebahagiaan abadi di surga dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian dan keluarga saudara dimanapun mereka berada senantiasa dilindungi, dibimbing dan dikuatkan oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah, misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Nyanyian penutup puji syukur nomor 653.